Di nama Tuhan, Shalom. Di nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu, beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang buat hambanya yang pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kita untuk kita mau memuji Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini tetap melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah begitu luar biasa memelihara dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan datang kepada Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Hallelujah.
lagi datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bagimu segala pujian, benar Yesus. Bagimu segala kehormatan, bagimu segala agungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Lagi-lagi, haleluya. Bagimu segala pujian. Inilah Tuhan setiap pengakuan kami. Inilah Yesus yang beri buat kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengakukan nama Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu ya, katakan Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kerinduan kami sebagai lepas pribadi Tuhan. Kami pagi hari ini rindu datang lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Engkau. Bahkan segala kemuliaan, segala pengagungan kami Tuhan, hanya kami naikkan kepada Engkau. Karena Engkau Yesus yang luar biasa. Engkau Yesus yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Mari Yesus lebih lagi Tuhan. Berikan kami roh sukacita itu Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi bersukacita memuji meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai yang kalian hari ini. Biarlah pagi hari ini tidak mengurangi semangat kita. Walaupun di luar masih kabut Bapak Ibu Saudara. Semalam itu hujannya begitu lebat. Bahkan semalam juga kita mendengar berita ada yang kintil, hanyutnya. Tapi biarlah pagi hari ini tidak mengurangi setiap sukacita kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kau sekalian ini katakan, aku mau bersukacita pagi hari ini. Aku mau bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersungguh luar biasa. Raja
Semuanya, haleluya, api kemuliaan yang dengarkanlah suara
menyerahkan Kau setiap kita. Mari Tuhan, terus Tuhan pimpin setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi Tuhan masuk menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu lebih dekat Tuhan, lebih dekat mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan setiap suara-Mu Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan menikmati setiap berkat kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu
roh hikmat, pengertian, agar setiap kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk kami boleh mengenal Kau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom semuanya. Perkenalan dulu ya. Kan orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang, betul ya? Karena saya ingin disayang. Karena itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Winoto, Bapak Ibu. Saya dari Art of Christ Shalom di Malang. Ya. Kami datang ke sini berlima dengan yang mengantar kami tentunya. Kami start 2:30 pagi. Tadi berangkat kemari. Satu istri saya ada di GBI Diaspora, lalu 2 teman yang lain ada di gereja yang lainnya. Nanti kita akan isi di beberapa gereja yang lain juga setelah ini. Mungkin itu ya perkenalannya ya. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Matius. Bapak Ibu coba buka dengan saya. Saya akan pakai perpanjangan mata dulu. Matius 25 ayat 1 mulai. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah sering sekali mendengarkan firman ini, betul ya, tentang gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Ya, Matius 25 ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu sudah ketemu semuanya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Dan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat." Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah sering dengar firman ini, betul ya? Tetapi izinkan saya akan mencoba untuk cerita dari sisi yang lain, Bapak Ibu. Seperti ini perumpamaan Tuhan yang bikin. Ya, pertama itu yang Bapak Ibu harus tahu, ini bukan ceritanya Yohanes atau mungkin Petrus atau mungkin murid-murid yang lain. Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang bercerita. Ya, dia tuh cerita seperti ini. Hal kerajaan surga, dia bilang gitu. Seperti apa? Perjamuan kawin. Kalau Tuhan ngomong perjamuan kawin, Bapak Ibu harus ngerti loh. Perjamuan kawin ini perjamuannya apa? Perjamuan kawin anak domba. Betul ya? Itu Bapak Ibu bisa lihat di kitab Wahyu. Ya, begitu sangkakala terakhir berbunyi, yang meninggal diangkat, yang hidup diangkat, ya itu yang diangkat ini yang akan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu, ada berapa tadi jumlahnya? Bapak Ibu sudah makan semuanya? Sudah ya? Sudah sarapan ya? Tetap belum ya? Sama itu. Semangat ya, nanti kedinginan terus baca gitu. Ya.
tolong saja diototin Bapak Ibu ya, nanti tambah bingung saya tambah gugup ya. Ada berapa jumlahnya yang diperkirakan sama Tuhan? Ada berapa? 10 ya. 10, 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Bapak Ibu pernah baca firman tentunya ya tentang hal ini. Nanti kalau ada 2 orang di ladang, berapa yang diangkat? 1, satunya ditinggal. Kalau ada 2 orang tidur bareng, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betul ya? Berapa persen? 50. Ini ada 10 Bapak Ibu, 1 diangkat, 5 diangkat, 5 masuk ke perjamuan kawin, 5-nya ditinggal. Berapa persen? 50. Bapak Ibu sudah mengerti di sini ini berbicara tentang apa kan? Ya. Saya berharap setelah Bapak Ibu mengerti tentang hal ini, di dalam hati Bapak Ibu mulai bertanya, Pak, saya juga mau diangkat. Pak, saya mau diangkat. Ini caranya. Itu ya. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau gini, ya saya diangkat, beriman, tapi tidak ada tindakan. Kalau juga, betul, firman berkata, iman tanpa perbuatan apa? Sia-sia. Ya. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kisi-kisinya. Ya, Tuhan sudah kasih caranya. Kita akan belajar. Kalau Bapak Ibu belajar itu bukan pasti belajarnya dari kesalahan orang, betul ya? Karena kalau kita belajar dari kesalahan orang, kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Betul? Kita akan belajar dari siapa? Gadis yang bodoh. Kita harus tahu Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu apa itu pelita, apa itu minyak. Tuhan itu kasih perumpamaan seperti ini. Ya. Nanti yang 5 gadis bijaksana membawa apa? Pelita dan minyak. Yang gadis bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Bapak Ibu sudah harus mulai memperhatikan di sini. Kenapa? Zaman itu Bapak Ibu belum ada senter, betul ya? Belum ada ya, karena itu orang membawa pelita. Pelita nyalanya pakai lilin. Udah, zaman itu belum ketemu mungkin lilin. Zaman itu pelita menyala karena apa? Minyak. Sebentar, ada yang salah ya, ada yang salah, betul ya? Tuhan ngomong yang gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa apa? Minyak. Tapi pelitanya menyala apa mati? Apa itu harus perhatikan? Kita buka. Ayat yang ke-8 ya. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak-minyak itu, sebab pelita kami apa? Hampir padam. Berarti menyala atau padam? Menyala. Bapak Ibu harus mulai perhatikan di sini. Ya, harus mulai perhatikan. Ini perumpamaan tentang siapa dulu. Bapak Ibu harus mengerti. Ini tentang anak-anak Tuhan. Betul? Anak-anak Tuhan nanti sebagian diangkat, sebagian ditinggal. Kalau ketinggalan masuk kemana Bapak Ibu? Sang anti-Kris. Sekali lagi tolong jangan kelompokin saya ya. Bapak Ibu ngerti loh ya masa ini ya. Ada satu masa yang Bapak Ibu dan saya suka tidak suka, siap tidak siap, masa itu akan datang. Namanya masa anti-Kris. Nah kalau Bapak Ibu bilang, oh itu akhir zaman Pak, bukan. Itu akhir zaman, dikatakan akhir zaman karena Tuhan nanti akan datang di awan-awan menjemput mempelainya. Tapi apakah itu akhir zaman yang namanya kiamat? Bukan. Kiamat masih 1000 tahun lagi Bapak Ibu. Jadi setelah masa itu nanti akan ada satu masa lagi yang namanya 1000 tahun damai. Setelah masa 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan lagi. Setelah itu dibunuh, dimasukkan neraka, baru bumi ini digulung. Bumi yang kita tinggal ini digulung, habis. Nah itu kiamat. Nanti bumi yang baru dan langit yang baru dibuka sama Tuhan. Itulah Taman Eden yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Nanti kita akan tinggal di sana. Amin. Ngerti ya Bapak Ibu ya sampai sini ya. Jadi akan ada satu masa Bapak Ibu. Masa ini namanya antikris. Masa kesusahan besar. Berapa lama? 3,5 tahun.
Betul? Masa yang Alkitab bilang kesusahannya itu tidak pernah terjadi semenjak dunia diciptakan. Nah, Bapak Ibu tahu kesusahan yang seperti apa zaman-zaman yang sudah terjadi. Hari ini aja kacau ya Bapak Ibu, orang dimutilasi sampai 60 bagian, ya toh, orang sahabat dimasukkan koper, aduh, kacau, betul ya? Hari ini banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh, tapi itu tidak sebanding loh dengan masa antikris nanti. Berarti masanya itu berat banget, betul? Mungkin bukan berat banget, super berat. Nah, kalau saya milih untuk diangkat Bapak Ibu. Daripada saya melok yang berat-berat, ya toh, mendingan kan ringan-ringan, jadi bisa diangkat, ya toh. Kalau keberatan nanti tidak bisa diangkat, betul? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, ya, kita akan belajar. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Hari itu sesuatu terjadi di antara kelimanya, betul? Karena mempelai itu tidak datang-datang. Lalu apa? Alkitab berkata apa? Mengantuklah mereka. Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya, gereja Tuhan tertidur. Akan ada masanya seperti itu Bapak Ibu. Tertidur gimana Pak? Ya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi kadang orang ke gereja, ya, sukmanya di rumah, tubuhnya di gereja. Ya. Sukmanya bingung, mangkompori tak pateni dulu. Ya, iku mang cerek wis tak unggah apa dulu. Wis tak pel dulu anakku ya apa bojoku ya apa. Seperti itu. Tapi tubuhnya dari gereja. Kira-kira seperti itu. Lalu Bapak Ibu teringat selama 2 tahun setengah gereja itu dibikin tidur. Betul? Tidak tahu, saya tidak tahu di tempat ini libur atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ada banyak gereja-gereja di luar sana, mereka tertidur. Bahkan mulutnya pun dibuka. Betul? Nah, itu yang sebenarnya terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita ini sekarang sudah hidup di bagian akhir dari akhir zaman. Kenapa saya ngomong bagian akhir? Karena ada bagian awalnya Bapak Ibu. Hari itu Tuhan membaptis, ya, terus sudah bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Yohanes membaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka Paulus itu ngomong, sudah dosa-dosa bingung dengan menikah dan sebagainya. Wes ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mulai zaman engkong saya diberitakan Tuhan mau datang, sampai hari ini sudah datang apa belum? Belum. Karena belum masanya. Kenapa? Karena akhir zaman itu ternyata punya masa Bapak Ibu. Punya waktu. Dan waktu ini itu di bagian akhir dari akhir zaman. Kami harus memberitakan ini. Kenapa? Karena tertidur. Kenapa tertidurnya? Lama tidak datang. Loh, kok podo Tuhan? Ini Tuhan yang ngomong 2000 tahun yang lalu. Loh, kok podo? Karena ternyata begitu diberitakan, seringkali mendengar penderitaan, orang Kristen jadi kebal. Sudahlah, dari dulu bilangnya juga mau datang, gak datang. Betul ya, gitu ya, kira-kira ya, kira-kira. Kok katanya mau datang tapi gak datang. Sudahlah, paling hoax itu. Yang sekarang kan banyak berita hoax ya. Paling hoax itu. Paling kita ngomong gitu ya. Jangan sampai waktu itu mendatangi kita seperti pencuri, Bapak Ibu. Hari itu, waktu itu mendatangi 5 gadis bodoh ini seperti pencuri. Begitu ada pengumuman, mempelai datang, mereka bingung. Apa? Minyak. Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar cerita ini ya, Bapak Ibu mesti ngerti pelita itu apa? Betul? Pelita itu adalah cinta kita yang semula dengan Tuhan. Cinta kita yang semula itu dengan Tuhan. Saat Bapak Ibu awal terima Tuhan Yesus, yang terjadi intinya gini, itu jatuh cinta pertama Bapak Ibu. Siapa di sini pernah jatuh cinta? Pernah ya mestinya ya. Yang pacaran sini jatuh cinta ya, berjuta rasanya. Itunya kucing rasa coklat, ya kan?
Wis, bahaya padahal nggak bisa juga saya. Ngerti kamu ya? Ngerti ya? Itu awal cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Tak ceritain ya. Saya ini dulunya pengguna narkoba Bapak Ibu. Saya yang katanya ini sih sekarang kalau pengguna itu korban. Menurut saya kok korban sih? Kok enak kok korban dulu. Tapi setelah itu saya tahu itu membunuh Bapak Ibu. Kenapa? Saya hampir mati. Hari itu saya tidak berani pandang orang tatap mata. Kenapa? Saya takut. Jadi setiap kali berhadapan dengan orang saya tunduk Bapak Ibu. Tapi begitu orang itu pergi, saya marah. Tanpa sebab. Kenapa marah? Saya ngomong di hati saya dan pikiran saya ada suara berbicara seperti ini. Dia sedang ngomongin kamu disindir-sindir itu. Marah sekali, sampai gak bisa mengendalikan. Saya coba kuasai pikiran saya, tidak mampu Bapak Ibu. Dan masalahnya, apa yang suara ini beritakan, apa yang suara ini bicarakan, itu jadi nyata. Nyatanya di negatif loh Bapak Ibu. Saya tambah takut, dan karuan takutnya itu. Kalau saya turut-turut, suara ini ngajak saya bunuh diri. Jadi Bapak Ibu kalau hari itu ya dengar ada orang sudah pakai narkoba tiba-tiba terjun dari lantai 2, lantai 3, bukan karena dia mau, karena suara itu Bapak Ibu. Saya ngalami, karena suara itu tiba-tiba ada satu suara muncul di hati saya. Satu suara itu begitu lembut, terus ngomong seperti ini, kalau kamu datang ke Tuhan, kamu akan selamat. Ayo cari gereja. Saya pindah Bapak Ibu, saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kota itu, saya pindah. Seperti Yusuf melarikan diri dari tante Potifar. Ya. Saya pindah ke gereja, saya masuk gereja, saya dilayani, lalu saya mulai berdoa dan membaca Alkitab. Cinta saya kepada Tuhan tumbuh Bapak Ibu. Saya baca Alkitab itu setiap harinya 10 pasal. Dari kitab Wahyu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Habis saya ulangi lagi. Kenapa? Saya mau mencari siapa sih Yesus itu. Saya ingin tahu siapa Yesus itu. Begitu cintanya Bapak Ibu. Masuk di gereja tahu sebelumnya banyak acara ya. Mulai minggu ada ibadah, Senin ada doa ini, Selasa ada doa ini, terus ada show, ada doa puasa. Itu semua saya ikuti. Ibadah wanita ibadah wanita saya ikut. Ya, tapi semua saya ikuti. Kenapa? Karena saya ingin tahu siapa Yesus itu. Saya ingin tahu Bapak Ibu, saya ingin tahu. Saya ingin mengenal siapa Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi ya, ingin mengenal Tuhan. Jangan cuma sekedar lagu Bapak Ibu. Lakukan dengan sungguh. Ya Bapak Ibu tidak perlu gini terus di sini ada apa terus di meja semua. Kalau itu Bapak Ibu bisa ya bagus, ya toh. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu terbatas waktunya. Mulai doa dan baca Alkitab. Hal pertama yang wanita bodoh ini lakukan apa? Waktu dia minta minyak disuruh apa? Bapak Ibu pergi beli, betul? Dan nanti nggak cukup banyak, kamu pergi aja beli. Oke, mereka pergi beli, betul? Pergi beli. Kalau pergi beli berarti ada apa? Harga yang harus dibayar untuk menjaga cinta mula-mula Bapak Ibu. Anda harus berani bayar harga. Bayar harga apa? Itu lagi doa. Doa, baca Alkitab, miliki hubungan dengan Tuhan. Itu minyak Bapak Ibu. Itu minyak Anda. Jadi bukan gini, datang ke gereja terus pulang ditanya kok banyak kamu pendetanya banyak apa nih? Bukan ini sih lucu-lucu kan gitu Bapak Ibu. Intinya gini, Anda tidak datang ke gereja sukma Anda di tempat lain. Itu Anda sedang menyiapkan pelita dan minyak yang ada di apa lagi di tempat itu aja. Dan pelita itu akan ada, belum ada. Ini yang dinamakan apa? Suam kuku. Dan atasnya Tuhan bilang seperti ini, lebih baik kamu panas atau dingin sekalian. Kalau kamu suam di tengah-tengah, tak lepeh itu bahasa Indonesianya apa ya? Tak muntahkan.
Tuhan tidak mau, setan pun tidak suka. Bayangin Bapak Ibu, itu berarti muatnya seperti apa? Dimuntahkan. Dan kenapa kok orang bisa suam-suam dulu? Hari itu Bapak Ibu, saya begitu menggebu dengan Tuhan. Betul? Saya begitu menggebu dengan Tuhan. Saya cari Tuhan ini. Di mana ada Tuhan? Saya datang, saya kepingin tahu siapa Tuhan ini. Tiba-tiba ada pekerja gereja, teman sepelayaan ngomong gini, iya, kamu masih panas-panasnya dengan Tuhan, ya kan? Nanti kalau kamu sudah dingin, waduh, kaget saya. Nah kalau dia ngomong seperti itu, berarti dia mungkin alami, betul ya? Mungkin dia sedang dingin-dinginnya dengan Tuhan dan menganggap semuanya biasa. Saya dulu kalau datang ke gereja ya, sebelum saya bertobat ya, saya dulu datang ke gereja, yang saya lakukan pertama apa? Scanning. Scanning di Singayu ya toh, saya lihat dulu, saya scanning sebelum ketemu dengan Tuhan. Begitu saya ketemu dengan Tuhan, saya duduk, saya tunggu ibadah ini mau mulai. Tahu saya datang berapa? Ibadah jam 7:30, 7 saya sudah ada di gereja. Kenapa? Kangen ketemu Tuhan. Saya duduk kok gak mulai sih Tuhan, kok gak mulai, rindu ketemu Engkau. Lama berselang Bapak Ibu, hilang. Hari itu waktu teman saya ngomong seperti itu, saya tanya dengan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau cinta melawan aku hilang. Bicara. Tuhan bukakan firman ini. Bapak Ibu harus mulai sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu yang menjaga cinta mula-mula Anda menyala. Anda tidak akan suam. Makanya kan sering ya saya percaya di gereja ini tidak ada. Di gereja lain, tidak ada juga di gereja lain. Dulu zaman bahula, orang datang ke gereja, oh ini lagu ini gak angkat. Pernah ya dengar kayak gitu ya? Pernah dengar ya? Loh terus apa maksud Anda itu apa? WL-nya suruh nyanyi tak gendong, gak nama-nama gitu. Udah perlu Bapak Ibu. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, Anda terbiasa menyembah di rumah. Begitu Anda datang, angkat, Anda ketemu Tuhan. Bahkan Anda yang memberikan influence. Tuhan hadir. Anda tidak tergantung orang. Loh masuk surga tergantung orang. Bapak Ibu perhatikan, waktu mereka disuruh beli ya, kamu pergi beli aja. Oh ya, coba Anda lagi perhatikan, yang berangkat beli berapa? 5-5-nya Bapak Ibu. 5-5-nya berangkat pergi belinya. Pertanyaan saya ini, pernah ya kita ini berangkat rame-rame ya, berangkat mana gitu ya? Misalkan di satu gereja ini berangkat semua ke Israel misalkan, ya, lalu diamini, saudara diamini, amin, itu ya. Terus berangkat, pas ini mau ke Jakarta ini kan, makanya dari Jakarta berhenti dulu di rest area, betul ya, berhenti di rest area. Aduh, ada yang mau kencing, ada yang mau ke toilet katanya. Saya mau tanya ini, cepat ngananya berangkat cuma satu orang ke toilet, atau beberapa orang? Misalkan satu bis berangkat semua, itu cepat apa lama? Lama Bapak Ibu, betul ya? Sing satu dapat alis, ya loh, benar promosi, ya. Wah, ayo Pak, siapa harus buka kode isi tak bisa itu loh. Mari, saya kedudukan ini ya, dibuat mari Bapak Ibu, betul ya? Loh tapi ini 5-5-nya loh harus pergi beli. Ya sampai di sana ngomong, waduh Pak, minyamu kurang kental ini Pak, ini opo kelirik opo. Mari Bapak Ibu. Tapi ini perumpamaan, tidak salah. Perumpamaan ini Tuhan Yesus yang bikin. Artinya apa? Masuk surga gak gandeng-gandengan Bapak Ibu. Tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Jadi kalau ada yang ngomong swarga katut, neraka lulus, swarga lulus, neraka katut, itu swarga sing ngerti. Gak piro. Dadah Bapak Ibu. Di sini Tuhan ngomong, kamu pergi beli, 5-5-nya harus pergi beli. Kenapa? Punya tanggung jawab masing-masing. Anda perhatikan, akan ada saatnya nanti cuma tinggal Anda dengan penjual ini. Gembala Bapak Ibu belum tentu bisa
Ini firman ini. Orang-orang yang Anda selama ini andalkan tidak bisa menolong. Cuma antara Anda dengan pejuang. Siapa pejuangnya? Bukan yang di depan terus nolongnya. Bukan itu ya. Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dia ada di dalam kita. Mulai bergaul dengan Dia. Begitu Bapak Ibu ada masalah, pertama kali yang Anda telepon bukan gembala Anda, Roh Kudus. Kan sering ya di sini ya kita dengar cerita juga jam 12 malam kembali itu, Pak, Bu, anjing saya muntah, tolong kok didoakan. Wih, orang lagi anak itu doa anjing bilang itu hebat itu, haleluya pokoknya. Bukan itu Bapak Ibu. Nanti akan ada saatnya, bukan nanti sebenarnya hari ini Bapak Ibu dan saya itu sedang dilatih. Begitu Bapak Ibu menghadapi sebuah proses, yang pertama kali Bapak Ibu harus telepon siapa? Roh Kudus. Itu kalau nggak salah plus 62.800 Roh Kudus gitu tulisannya gitu. Ingat-ingat ya, nanti kalau ini catatan ya 822 kalau 800 lupa sih. Ya itu pokoknya. Jadi Bapak Ibu harus telepon siapa dulu? Roh Kudus. Harus telepon Tuhan dulu Bapak Ibu. Karena Tuhan ngomong gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Tuhan itu sukanya kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu harus mulai melatih diri Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum punya pengenalan akan Tuhan, misalnya gini, ya sudah, pokoknya saya datang ke gereja ya cuma kerja bertobat. Mulai pulang dari tempat ini Bapak Ibu berdoa. Buka Alkitab, jangan dijadikan ganjelnya lemari, ya. Buka Alkitab Anda, pelajari, baca. Pertama baca Bapak Ibu. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena firman itu ngomong, kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan Bapak Ibu. Betul? Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kebenaran. Kok bisa? Karena Bapak Ibu cuma dengar dari kata orang. Dan atasnya Tuhan itu harus mengambil semua hartanya Ayub, mengambil anaknya Ayub, cuma supaya Ayub ini bisa mengenal Tuhan, memandang Tuhan dengan matanya, bukan dari kata orang. Anda pelajari dari kitab Ayub ya. Di kitab Ayub itu bicara seperti itu. Dulu aku mengenal kau dari kata orang, tetapi hari ini mataku sendiri memandang kepadamu. Tapi harus melalui itu dulu Bapak Ibu. Harus melalui anaknya diambil dulu, hartanya diambil dulu, dikasih sakit, baru bisa pandang orang. Nah, sebelum itu terjadi, lakukan dulu. Kita belajar dari kesalahan Ayub. Lakukan dulu. Mulai doa, mulai baca. Sekali lagi saya ngomong gini, kenapa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dan saya, ya, begitu tertidur, ya, saya tidak mau Bapak Ibu tertidur. Kalaupun, karena itu masa itu nggak cuma gini tidur lalu bangkit terus enggak. Itu ada masa naik turun. Pada saat Anda sedang turun, Anda ingat firman ini. Begitu Anda tahu Anda turun, bangkit, bereskan pelitamu. Bukankah itu firman yang ngomong? Betul ya? Bereskan pelitamu, mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah Anda mengalami Tuhan, ini yang akan terjadi. Anda akan jadi terang, Anda akan jadi berkat. Mungkin selama ini orang mendekat kepada Anda tertusuk dulu. Ngerti maksud saya tertusuk dulu? Ini Kristen kok lu jahat nih, bagi setan. Kayak sini ada ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah menemukan orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, bagi cari Tuhan dengan sungguh. Anda perlu dibetulkan hatimu. Karena itu Anda harus rajin ke gereja, harus rajin cari Tuhan. Kenapa? Anda dan saya sudah harus siap
untuk jadi penuai-penuai akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi terang. Jadi terang. Jangan ikut arus dunia, tetapi Anda harus berani mengikuti arusnya Tuhan. Kita ini disebut orang Kristen, Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena kita mengikutnya siapa? Kristus. Kristus dan dunia berseberangan. Kalau Anda masih mengikuti jalurnya dunia, berarti Anda bukan, ya Anda jawab sendiri. Kristus tidak pernah sama cara berpikirnya dengan dunia. Orang yang sudah mati tidak mungkin bangkit, itu dulu. Tetapi buat Tuhan, walaupun sudah mati 4 hari, masih bisa bangkit. Itu Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mulai gini, oh ya memang tidak bisa, ada ini. Cari Tuhan dengan sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh. Tanya Tuhan dulu. Loh, memang betul, mungkin betul tidak bisa, gitu. Tapi Tuhanmu itu punya 1001, berjuta-juta, mungkin tidak 1001 ya, berjuta-juta macam cara untuk menjadikan yang mustahil menjadi Bapak Ibu. Tidak mustahil bagi Anda. Dan Anda harus percaya ini. Anda harus alami. Sehingga apa? Anda bisa bangkit dan jadi terang. Anda harus jadi terang. Anda dan saya. Dan ini, Pak, berdoa. Doa makan. Bukan doa untuk Tuhan. Tidak bisa. Nah itu. Belajar, Bapak Ibu. Belajar. Kenapa saya ngomong begini? Loh, memang mungkin betul tidak bisa, betul. Tidak masalah. Tapi Anda harus punya hati yang mau belajar. Kenapa? Satu ketika Anda akan diutus oleh Ibu Gembala. Satu tempat yang mungkin di sana Anda harus mulai mimpin ibadah mulai awal sampai akhir. Betul ya Bu ya? Siap-siap ya Bapak Ibu, Ibu Gembala sudah begini. Siap-siap untuk diutus. Tujuannya apa? Untuk jadi terang. Kalau Anda cuma terang di dalam ruangan ini toh, nah terus buat apa? Dan semuanya sudah punya pelita, ngurung kabeh, tambah gede. Ya apa rek? Ya pinggir-pinggir tenang kabeh. Nah, Anda harus keluar. Jadi pelita. Pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang. Semua orang harus melihat cahayanya. Dan berarti kalau semua orang melihat cahayanya, Bapak Ibu harus keluar. Harus keluar. Untuk jadi terang. Mulai cari, kalau Bapak Ibu melihat ada satu daerah yang begitu miskin, atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada satu daerah itu yang orangnya cacat semua. Nah kayak gitu datangi. Di mana orang tidak mau datangi, Bapak Ibu datangi. Ajak berdoa. Dah ngerti nggak mau ngapain? Ajak berdoa, tidak ada lagi. Tanya sama Tuhan, Tuhan ngapain di tempat ini? Anda lihat ada satu tempat yang miskin, yang isinya orang-orang, aduh kalau makan itu mengerikan sekali. Bapak Ibu datang doa, bawa makanan sedikit, kasih banyak makan. Itu kami lakukan. Hari itu pandemi kami jalan keliling Bapak Ibu. Kami bawa beras. Memang yang kami datangi gereja-gereja Bapak Ibu. Kenapa? Di tempat kami itu tidak cuma gereja yang bergerak. Agama-agama lain pun bergerak. Saya tidak mau sebutkan agamanya ya, tapi 5 agama itu bergerak semua. Mereka turun ke jalan-jalan dan berbagi beras. Kami harus berangkat ke kabupaten, tempat-tempat yang orang ya mungkin nggak mau pergi ya, waktu jalannya Bapak Ibu sudah ada di aspal, naik turun, karuan. Tapi yang kami datang ke tempat itu kami bawa. Dan cuma untuk gembalanya, untuk jemaatnya juga yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang hari itu membutuhkan Tuhan. Dan Anda harus jadi terang. Amin. Apalagi di depan Bapak Ibu, yang orang bilang riak, yang orang bilang tahun ini resepsi dan sebagainya, sudah urus seperti kita resepsi ya dong. Tapi kalau Anda resepsi jangan untuk diri sendiri. Ayo dilihat kanan kiri. Ajak mereka resepsi dengan kita. Amin.
Dan ini yang terjadi waktu tengah malam. Ya, mereka berseru, mempelai datang. Hari itu mendatangi 5 gadis bodoh ini seperti pencuri. Jangan itu mendatangi kita seperti pencuri. Karena firman juga ngomong, untuk orang-orang yang mengenal Tuhan, waktu itu tidak akan mendatanginya sebagai pencuri. Kenapa kalian? Lanjut ya. Ayat 10 saya bacakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu itu ditutup. Kata siap sedia, Bapak Ibu, waktu saya cari di bahasa aslinya itu berbicara tentang kairos. Bapak Ibu tahu ya, kita mengenalnya dengan kairos. Bapak Ibu tahu kairos? Waktu yang menentu, waktu yang bersama Tuhan. Jadi intinya begini, untuk orang-orang yang mengerti waktunya Tuhan, dia yang akan masuk perjamuan ke pernikahan. Nah, untuk mengerti waktunya Tuhan, ya Bapak Ibu harus bergaul dengan Tuhan. Kalau bergaul dengan saya, ya nanti bodoh tidak artinya, bodoh tidak artinya. Mending Anda bergaul dengan Tuhan. Dengan pergaulan Anda dengan Tuhan, Anda akan dikasih tahu saatnya wayai gitu ya. Kira-kira nanti Tuhan ngomongnya seperti itu ya. Nah, wayai gitu ya. Ya kan? Kalau Anda nggak punya pergaulan dengan Tuhan, waktu itu akan mendatangimu seperti pencuri. Jadi hari ini Bapak Ibu, tentukan pilihan. Apakah Anda mau menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Ikan Bapak Ibu, tertidur di sini di dalam bahasa aslinya itu artinya acuh tak acuh dengan apa? Dengan keselamatan orang lain. Bahaya. Itu bahasa aslinya yang Tuhan katakan. Kalau Anda ada di dalam fase ini Bapak Ibu ya, semua mengalami fase ini termasuk saya Bapak Ibu. Cuma tinggal reaksi hati kita. Apakah Anda akan ikut dengan fase itu, ya sudah memang seperti ini ya seperti ini, ataukah Anda mau berontak seperti buku ulat jadi buku, dia berontak, dia tidak mau ke omongnya, berontak keluar dari buku yang indah. Bukankah Tuhan sering ngomong yang seperti ini? Bahkan anak burung Raja Wali pun didorong dari sarangnya untuk jatuh supaya apa? Bisa terbang. Tergantung hati kita, Bapak Ibu. Kalau hatimu udah beres, cari Tuhan dengan sungguh, minta Tuhan beres. Penting Bapak Ibu. Karena kalau enggak, nanti kita ngaku ketinggalan. Ada satu lagi Bapak Ibu yang saya mau share di sini. Waktu 5 gadis bodoh ini disuruh pergi, betul ya? Mereka punya uang. Artinya mereka tidak menggunakan uangnya dengan bijaksana, Bapak Ibu. Ini mungkin orang-orang yang pakai uangnya ya untuk dirinya sendiri, seperti yang tadi saya bilang. Anda cuma untuk diri sendiri. Resepsinya itu bukan ngajak orang lain untuk resepsi dengan kita. Seperti maksud saya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai itu menjebak kita. Mulai bergaul dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan luruskan jalan kita. Misalkan mau begini, nanti akan Tuhan lihat peringatkan, sebenarnya yang sana lebih membutuhkan. Ayo ke sana, berbagi di sana. Enak Bapak Ibu berbagi. Saya pun berbagi Bapak Ibu. Kami memberi makan Gojek. Hari itu mereka tidak dapat orderan karena pandemi. Kami panggil, ayo datang ada makan siang, makan gratis. Ngerti Bapak Ibu? Itu cuma contoh sedikit aja. Bapak Ibu pasti bisa melakukan jauh lebih besar. Ada banyak panti asuhan yang membutuhkan uluran anak Bapak Ibu. Dari
situ mereka melihat, dari situ mereka lihat ada Yesus di dalam hidupmu. Tuh, kalau agamaku sendiri aja nggak care dengan aku, ini agama lain care dengan aku. Dia akan bertanya, siapa Tuhan? Mulai Bapak Ibu menceritakan, ini loh Yesus. Kenapa saya care? Karena dia lebih dulu care dengan saya. Dia mati buat saya mau mati buat kamu. Amin. Semangat Bapak Ibu, tutup Alkitab. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah dibagikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kau sendiri yang berbicara, Kau sendiri yang menerangkan kepada anak-anak, dan Kau taruh benih itu di dalam hati setiap anak-anak. Jadikan benih itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah, sehingga dari tempat ini Tuhan, Kau mendapati gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu. Kalau Kau mau bagikan firman-Mu itu di tempat ini, kami percaya karena Kau mengasihi kami dan Kau mengasihi kota Kediri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menyegarkan jiwa kami. Wanita-wanita bijaksana yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini di hati Tuhan dan bisa berguna untuk kegiatan gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Untuk yang bertugas dipersilakan. Thank you.
kita sudah mendapatkan berkat firman Tuhan, dan marilah kita berespon yang benar. Ketika kita berespon benar, maka kita pun juga akan mendapatkan satu kebenaran. Dan ketika kita praktekkan kebenaran, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan. Amin. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita ketika kita berespon yang benar terhadap kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan diberkati lewat satu persembahan dari anak-anak sekolah minggu kita yang ada. Ya, silakan dari anak-anak sekolah minggu yang akan mempersembahkan satu pujian atau gerak dan lagu. Persilakan. Dari bentuknya.
Ya, demikian tadi satu persembahan ujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Mengajak kita semuanya untuk kita, ayo cepat supaya kita tidak telat. Amin. Jadilah teladan. Apa jadi teladan? Kuasai waktu, jangan kita dikuasai oleh waktu. Namun biarlah waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dalam ibadah ini, kita akan dengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Silakan multimedia. Shalom, kalian mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Ibadah doa pujian penyembahan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Yud Indonesia setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah layak umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah layak umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk Bapak Osman Putih 29 Maret, anak Yeremia Putra 31 Maret, anak Reviva 1 April, saudara Pedro 1 April. Info khusus ibadah pria Galilea Selasa 28 Maret 2023 jam 6:30 malam bertempat di gereja. Doakan dan dukunglah perayaan Paskah Galilea Geraha Mujizat Minggu 9 April 2023 pukul 7 pagi bertempat di gereja. Demikian info sebentar, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Itu tadi sepekan info. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk Paskah kita, perayaan Paskah kita akan berlangsung besok hari Minggu tanggal 9 April. Maksudnya tanggal 9 April di gereja ini jamnya jam 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah mendapatkan satu amplop persembahan Paskah dan mungkin sudah didoakan, kalau mau memberikan persembahan itu dipersilahkan, bisa nanti diserahkan kepada panitia yang ada, kepada Ibu Ani, kepada pengganti dana yang ada, atau bisa silakan dengan Ibu Kemana. Baca dari kami dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Kemana. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Minoto yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita semua di setiap hari dihadapkan dengan sebuah pilihan, termasuk firman Tuhan pagi hari ini. Milih gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana, itu semua keputusan pilihan di setiap kita masing-masing. Dan saya percaya kita orang yang bijak, kita akan memilih yang
terbaik, yang tepat. Jadi gadis yang bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri, kita akan ujian. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta kepada Tuhan. Walau hidup ini penuh dengan pergumulan, persoalan, tantangan, tapi satu kita mau tetap cinta Tuhan. Kita tetap akan membangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan tetap akan mengasihi Tuhan. Cinta mula-mula kita akan terus kita bangun setiap hari, sehingga ketika Tuhan datang kita didapati siap untuk menyambut, untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ku tetap cinta, di lagu Ridwan Kamil. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang bergetar, ku tetap cinta, tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taubat datang berdetar, ku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pujian ini kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi satu doa, komitmen kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan penuh segenap hati kita. Dari dalam hati kita, Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau. Cinta mula-mula itu tidak akan terus ada dalam hidup kita. Telah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa membalas cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Yes, Tuhan. Ku tetap cinta. Lagu yang Tuhan kasih. Walau badai datang berdebar, ku tetap
Terima kasih Roh Kudus. Bantu setiap kami Bapa. Bantu setiap kami umat yang mendengar firman Allah hari ini. Untuk kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Untuk kami terus membangun keintiman dengan Tuhan. Walaupun ada pergumulan, masalah, tantangan, kendala, bila itu tidak akan menghalangi kami untuk kami cinta kepada Tuhan, untuk kami setia kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang diangkat ketika Engkau datang yang kedua kali bersama dengan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Roh Kudus memampukan setiap kami dalam menjalani hari-hari kami, untuk kami bisa melakukan yang terbaik, hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya hari ini Kau memberikan kekuatan, memberikan kemenangan dalam nama Yesus. Karena Engkau menciptakan kami bukan menjadi orang yang kalah, tetapi kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan katakan kami menjadi gagal yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Bapak yang sudah melayani kami semua pagi hari ini. Diberkati kesehatan, diberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun Engkau berada. Terus jadikan menjadi berkat Tuhan, melengkapi lebih lagi setiap kami yang hadir pada pagi hari. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Engkau tahu apa yang jadi pertumbuhan kami. Bahkan sebelum kami mengatakan, Tuhan sudah tahu isi hati kami. Bahkan tetesan air mata kami pun Engkau mengenal akan keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang lepas dari pemandangan pagi hari ini. Kau mengenal mereka pribadi lepas pribadi itu. Kau mengenal mereka keluarga lepas keluarga. Keluarga yang lemah, mereka yang suram-suram kuku, mereka yang apinya mulai mau padam, mereka yang mulai tidak ada rasa rindu dengan Tuhan, mereka yang mulai tidak ada semangat untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari pulihkan dalam nama Yesus, bangkit, dipulihkan dalam nama Yesus. Kita menjadi orang yang bergairah, orang yang bersemangat, orang yang rindu dengan Tuhan. Cinta kami dipulihkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan bukan rutinitas lagi Tuhan. Ketika kami beribadah, ketika kami melayani, ketika kami memberi, itu karena dasarnya cinta dengan Tuhan. Berkati kami semua yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah sakit, Bapak Yusuryono, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan imannya, bangkitkan semangatnya, bangkitkan kerinduannya untuk mengirim Kau Tuhan. Pulihkan yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya dengan bertambahnya usia, mereka bertambah mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang sudah melayani hari ini, Kau memberkati Tuhan. Berkati akidah sepanjang minggu ini, persiapan Paskah berkati. Berkati seluruh jemaat, segala benih-benih yang kami tabur untuk Paskah ini Tuhan. Karena Kau sudah berkorban bagi kami.
juga mau belajar melakukan apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan dan sesama. Kau memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak. Manakala usai dari ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Yang dekat, yang jauh, semua dalam pertolongan. Diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluarga, usaha pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan. Sekolah dan kuliah pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika aku di rumah, ketika aku keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidup. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama.